Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainuddin, mahasiswa PJJ-PAI kelas D, akan memaparkan tentang lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan merupakan bagian penting bagi peserta didik dalam melakukan proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan pendidikannya. Begitu juga dengan lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam dapat memberikan pengaruh positif ataupun pengaruh negatif terhadap proses pendidikan anak. Positif jika memberikan dorongan terhadap keberhasilan proses pendidikan Islam, dan negatif apabila lingkungan menghambat proses untuk keberhasilannya. Ada beberapa lingkungan pendidikan Islam yang dapat dijadikan sebagai tempat belajar, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, atau yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Muhammad Yunus dalam karyanya At-Tarbiyah wa Ta'lim. Ketiga lingkungan tersebut memiliki keterkaitan dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan Islam. Pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia atau anak. Dalam konteks pendidikan Islam, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama, karena dalam keluarga inilah dasar-dasar kepribadian anak dibentuk. Baik dan buruk perilaku anak di masa-masa awal sangat ditentukan dari pola pendidikan di keluarga. Perilaku dan sikap baik yang merupakan bagian dari pendidikan akhlak dapat ditumbuhkan melalui pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan akhlak dalam lingkungan keluarga memiliki peran penting menumbuhkan kepribadian anak menjadi baik. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah atau madrasah. Sekolah merupakan pendidikan formal untuk mengajar anak-anak dengan aturan-aturan atau undang-undang yang mesti ditaati oleh pendidik dan anak didik atau peserta didik. Pendidikan sekolah tidak hanya diperuntukkan untuk mengembangkan kemampuan manusia melakukan sesuatu menurut cara-cara yang baik, tetapi juga mengembangkan kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Pendidikan sekolah akan berjalan dengan baik apabila program pendidikan disesuaikan dengan kemampuan anak didik dan dengan kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitar. Dalam pendidikan Islam, kehadiran madrasah sebagai resolusi lembaga pendidikan Islam
mempunyai beberapa latar belakang. Yang pertama, sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya kesempatan kerja dan perolehan ijazah. Meski saat ini sudah mulai diakui ijazah pesantren di mata pendidikan dan masyarakat, sejalan dengan legalitas administrasi dan operasional pesantren. Ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam. Dan yang keempat, sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Untuk itu, ayo sekolah di madrasah. Lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, setiap anak patut belajar tentang segala norma baik yang berlaku. Dengan begitu, anak akan menjadi tahu segala hal yang berkenan dan boleh dilakukan pada lingkungan masyarakat. Adapun sosok pengarah yang patut memberikan pelajaran kepada anak adalah seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat, terutama para tokoh masyarakat. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengaktifkan fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat, diantaranya adalah masjid atau musola. Lingkungan-lingkungan tersebut merupakan kesatuan yang dapat menjadi pendorong bagi proses perkembangan pendidikan Islam. Atau dalam kata lain, peserta didik dapat berhasil dalam proses pembelajaran pendidikan Islam dan memiliki akhlak yang baik apabila ketiga lingkungan pendidikan tersebut menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada setiap peserta atau anak didik. Keberadaan lingkungan pendidikan, begitupun pendidikan Islam, patut untuk diperhatikan keberadaannya. Tidak boleh dipandang sebelah mata, tetapi patut disejajarkan dengan komponen pendidikan lainnya. Lingkungan yang kondusif, baik pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, dapat membantu peserta didik menumbuh kembangkan kemampuan yang dimilikinya. Lingkungan pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu aset penting dalam membangun karakter peserta didik menjadi baik. Cukup sekian pemaparan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.